Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan akan menyapa kita lewat berkat-Nya yang mengatakan, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, berkat ketekunan dan dedikasinya atas pekerjaannya, dia dipromosikan menduduki jabatan yang lebih baik. Begitu dia menduduki posisi itu, banyak teman-temannya yang cemburu, tidak dapat menerima atas promosi tersebut. Akhirnya beredarlah rumor yang berisi fitnah, tuduhan. Tuduhan dan fitnahan berkembang liar yang pada gilirannya sangat mempengaruhi pikirannya. Padahal dia tidak pernah melakukan seperti yang dituduhkan orang. Dia hanya melakukan yang terbaik, sepenuh hati, penuh cinta kasih. Tetapi orang-orang tidak mempercayainya. Lalu dia menyerahkan semuanya itu ke tangan kuasa Tuhan dengan berkata sebagaimana doa pemazmur. Demikian firman Tuhan, "Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu." Mazmur 109 ayat 26. Saudara-saudara yang kekasih, inilah doa sang Daud ketika dia mengalami fitnahan dari orang-orang yang cemburu kepadanya. Mereka iri atas segala kehidupannya. Keberhasilan Daud membuat orang-orang menjadi gelisah dan merasa tidak senang, dan akibatnya mereka menyebarkan fitnah dan isu yang tidak baik. Sebenarnya ini adalah pertarungan atas kebaikan dan kejahatan, di mana di pemazmur ingin memperbandingkan bagaimana kebaikan itu akan selalu berhadapan dengan kejahatan. Kejahatan tidak akan pernah suka dengan yang baik dan akan selalu berusaha untuk menghancurkannya. Apa saja akan dilakukan oleh kejahatan agar kebaikan itu kalah? Apakah melalui fitnah, berita hoax? Bisa juga, tetapi bukan hanya itu. Bisa juga dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau dari perubahan zaman yang mempengaruhi perilaku. Karena itulah pemazmur meminta pertolongan kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan yang dapat menolongnya untuk melawan segala fitnah dan tuduhan yang dilancarkan oleh orang-orang jahat. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sangat sering melihat kejadian seperti ini dan bahkan sering mengalaminya. Rasa iri, cemburu sudah menjadi sifat secara umum. Sebenarnya rasa iri dan cemburu kalau dimaknai secara positif akan menggerakkan seseorang untuk lebih baik. Contohnya, kita iri dengan keberhasilan orang lain. Kalau dilihat secara positif, itu akan mendorong kita untuk bisa berhasil dan bahkan lebih hebat. Malangnya adalah iri dan cemburu itu dipakai oleh setan dan menutup mata kita terhadap keberhasilan orang lain. Kemudian muncullah curiga dan dengki yang menjadi akar dari fitnah. Saudara-saudara, dan ketika kita dicurigai, difitnah, bukan karena kesalahan kita sendiri, jangan gelisah dan takut, sebab kebenaran akan terungkap melalui perbuatan-perbuatan kita. Dengan berjalannya waktu, semua jelas di hadapan Tuhan. Inilah ajakan dari renungan kita hari ini, di mana pemazmur menaikkan permohonan untuk pertolongan Tuhan. Sesuai dengan janji Tuhan, Dia akan menyelamatkan. Tuhan menyertai kita